Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Bertemu lagi dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu soal penilaian tengah semester 2 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 3. Baik anak-anak, sebelumnya mari kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang silakan disimak pembahasan soalnya. Soal nomor 1, inna syani'aka huwal abtar. Lafal di samping adalah bunyi surat Al-Kautsar ayat ke titik-titik. Inna syani'aka huwal abtar. Berarti ayat ke 3. Jawabannya adalah C. Soal nomor 2, lafal di samping artinya adalah titik-titik li-rabbika. Berarti Rabbika itu kan Tuhanmu. Berarti yang mana kira-kira? Karena Tuhanmu di Rabbika. Soal nomor 3, surat Al-Kautsar turun di kota titik-titik. Di kota mana? Itu di kota Mekah. Jawabannya B. Soal nomor 4, surat Al-Kautsar ditutup dengan berita titik-titik. Berita apa anak-anak? Itu gembira. Soal nomor 5, umat Islam menjalankan ibadah kurban di bulan titik-titik. Di bulan apa? Idul Adha itu, yaitu Zulhijjah. Jawabannya adalah C. Soal nomor 6, lafal di samping dibaca titik-titik. Ini huwal abtaru. Yang mana kira-kira? Yaitu C. Soal nomor 7, Nabi Muhammad SAW menanggapi kebencian musuh-musuhnya dengan titik-titik. Itu dengan apa? Sabar. Jawabannya adalah D. Soal nomor 8, Asmaul Husna yang wajib kita imani berjumlah titik-titik. Ada berapa? Ada 99A. Soal nomor 9, Asmaul Husna Al-Alim artinya Allah Maha titik-titik. Alim berarti mengetahui. Jawabannya adalah A. Soal nomor 10, tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi karena Allah SWT tetap akan titik-titik, akan mengetahuinya. Jawabannya adalah D. Soal nomor 11, Allah SWT memiliki pengetahuan tanpa titik-titik, tanpa batas. Jawabannya adalah A. Soal nomor 12, Asmaul Husna As-Sami artinya Allah Maha titik-titik. Sami'un berarti Allah Maha mendengar. Jawabannya adalah B. Soal nomor 13, kita dapat mendengarkan informasi yang baik. Itu tandanya meneladani sifat Allah titik-titik mendengar. Ya, kata kuncinya adalah mendengar ini. Berarti kira-kira jawabannya apa? Yaitu As-Sami C. Maha mendengar. Soal nomor 14, Allah SWT mendengar semua perkataan makhluknya. Maka hendaknya berhati-hati dalam titik-titik. Ayo, kira-kira kita harus berhati dalam apa? Karena Allah Maha mendengar, itu dalam berbicara. Jawabannya adalah B. Soal nomor 15, secara bahasa ikhlas artinya titik-titik. Ikhlas itu artinya adalah apa? Tulus. Jawabannya adalah A. Soal nomor 16, seorang siswa harus belajar dengan ikhlas. Ketika guru menjelaskan, maka harus titik-titik. Harus ngapain kalian ketika guru kalian menjelaskan? Yaitu memperhatikan. Jawabannya B. Soal nomor 17, Salim membagi bekal makan siangnya kepada Andi dengan niat karena Allah. Sikap Salim adalah contoh dari sikap titik-titik. Yo, di sini membagi bekal makan siangnya. Berarti kira-kira sifat apa? Yaitu sifat ikhlas. Jawabannya adalah D. Di sini kata kuncinya dengan niat karena Allah. Berarti ikhlas. Soal nomor 18,
Memohon pertolongan kepada Allah SWT hukumnya titik-titik. Hukumnya apa kalian? Memohon atau berdoa kepada Allah itu wajib. Jawabannya B. Soal nomor 19, Allah SWT akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut titik-titik saudaranya, itu menolong saudaranya. Jawabannya adalah C. Soal nomor 20, agar doa kita terkabul, kita harus berdoa dengan titik-titik. Dengan apa? Yaitu dengan sungguh-sungguh. Jawabannya adalah D. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan Romawi 2. Soal nomor 21. Surat Al-Kautsar diturunkan sesudah surat titik-titik. Ayo, Al-Kautsar itu diturunkan setelah surat apa? Al-Adiyat. Soal nomor 22. Fasholli li rabbika wanhar. Lafal di samping yang bergaris bawah dibaca titik-titik. Yang di garis bawah dibaca bagaimana? Li rabbika. Soal nomor 23. Nama Al-Kautsar diambil dari ayat pertama yang artinya titik-titik apa? Nikmat yang banyak. Soal nomor 24. Maka laksanakan sholat karena Tuhan dan titik-titik. Kelengkapan arti surat Al-Kautsar ayat kedua tersebut adalah titik-titik apa? Berkurbanlah. Soal nomor 25. Umat Islam diperintahkan untuk melakukan titik-titik 5 waktu dalam sehari semalam. Ayo, melakukan apa? Itu sholat. Soal nomor 26. Serapat-rapatnya kita menyimpan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti titik-titik. Pasti apa? Mengetahui, karena Allah memiliki yaitu Asmaul Husna Asami. Soal nomor 20. Mohon maaf ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki yaitu Asmaul Husna Al-Alim, itu maha mengetahui. Tadi kalau Asami maha mendengar. Maaf ya guru. Sekarang soal nomor 27. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau titik-titik. Jika tidak bisa berkata baik, lebih baik apa? Yaitu diam. Soal nomor 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua perkataan lisan maupun yang ada di dalam titik-titik. Di dalam apa? Yaitu di dalam hati. Walaupun kita membatin atau dalam hati, Allah tetap tahu apa isi hati kita. Soal nomor 29. Dava selalu berhati-hati dalam berkata karena dia meneladani Asmaul Husna titik-titik. Ayo, tadi mendengar itu berarti Asmaul Husnanya apa? Mah mendengar. Asami. Soal nomor 30. Orang yang berilmu pasti rendah hati, seperti pohon padi semakin berisi semakin menunduk. Ya. Soal nomor 31. Ikhlas artinya beramal dengan tulus, hanya berharap ridha dari titik-titik. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 32. Cara memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan titik-titik. Dengan apa? Dengan berdoa. Soal nomor 33. Beramal dengan tujuan orang lain mendengar amalannya dan memujinya disebut titik-titik. Ayo, kita kira-kira jawabannya apa? Yaitu sum'ah. Sum'ah itu adalah perbuatan tercela. Karena apa? Karena tadi agar orang lain itu mendengarkan amalannya dan agar dipuji. Ya. Soal nomor 34. Kita menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada siapa? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 35.
ujub atau berbangga dengan amal-amalnya dapat menghapuskan titik-titik. Menghapus apa? Itu pahala. Baik, sekarang soal nomor 36. Bagaimana bunyi surat Al-Kautsar ayat ke-1? Ayo, bagaimana bunyinya? Yaitu inna a'toina kal kausar. Soal nomor 37. Jelaskan 3 bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Yo, yang pertama apa? Itu terkabulnya doa. Kemudian yang kedua kira-kira apa anak-anak? Yaitu terciptanya bahasa di mana? Di dunia. Ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Sekarang yang ketiga kira-kira apa? Terjalinnya komunikasi antar bangsa. Walaupun bahasanya berbeda-beda, tetapi bisa berkomunikasi dengan bangsa yang lain. Soal nomor 38. Jelaskan 3 ciri-ciri orang yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Yo, kira-kira apa? Tidak berbuat maksiat meski tidak ada yang melihat. Yang kedua kira-kira apa? Yo, berhati-hati dalam apa? Bertindak. Yang ketiga kira-kira apa? Gemar menuntut ilmu yang bermanfaat. Soal nomor 39. Apakah yang dimaksud dengan riya? Riya itu apa? Menampakkan amalannya dengan tujuan orang lain bagaimana? Melihat dan memujinya. Itu adalah sikap riya. Soal terakhir. Sebutkan 3 contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yo, yang pertama kira-kira apa? Yaitu ikhlas beribadah. Kemudian yang kedua apa? Ikhlas membantu orang lain. Kemudian yang ketiga kira-kira apa? Ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian anak-anak pembahasan soal penilaian tingkat semester 2 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 3. Sekian dari Pak Guru, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan soal. Tetap semangat, rajin belajar, jangan lupa beribadah dan berbakti kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.